Nah memang gue direkomendasiin gue menginap di daerah situ di Kampung Bali itu. Gue nginap di Kampung Bali itu. Gue nginap di situ. Kebetulan di belakangnya itu Gunung Pancong. Namanya Gunung Pancong. Tanya ke Gunung Pancong ya. Katakan memang ada batu yang ketika jalan itu dibangun nggak bisa dicabut gitu kan. Gue belum dengar cerita itu. Akhirnya gue ngeliat terus kayak bambu besar jalan lewatin jalan itu. Jadi kayak gosong. Itu jelas fix gitu. Akhirnya gue rangkul semua ini. Jadi kejadian benar-benar gila. Nggak tahu kenapa sepanjang jalan itu bilang kayak 30 menit jalan sampai di pelabuhan itu ya. Dia baru nyampe 5 menit atau 7 menit lah gue ke lokasi itu karena gue ngerasa nggak nyaman gitu kok kayak ada yang ikutin kenapa gitu gue setelah gue ngeliat burung kayak gitu gue ngeliat kayak sosok tinggi besar gede rambutnya bener panjang mukanya gosong gue ada dokumentasinya pas dia lagi terbang ada dokumentasinya dia pas dia lagi terbang itu dapat di foto gue. Nah terus kalau yang video itu pas dia bersila ketika gue nantang gue naik batu split tingginya berapa meter dia ada di ujung Gunung Pancong di pinggir jurang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tanah Misteri bareng gua Jali di segmen Kupas Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran serta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga ibadah puasa kalian di bulan ini dilancarkan sampai akhir. Oke. Gua kali ini kedatangan narasumber dari mana? Dari tadi bang, circle gaib bang. Gue kan udah pernah naik ke channel lu bang. Si anjing. Masa lu lupa sih bang? Oh pusing gue. Aduh. Gua kali ini kedatangan narasumber dari daerah Bekasi sob. Langsung aja kita sapa-sapa narasumber yang ada di samping gua. Pasti kalian udah pada kenal dan dia juga udah pernah gua tayangin di podcast gua. Langsung aja nih, ada sapa narasumber. Assalamualaikum Bang Bolot. Waalaikumsalam Bang Jali. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah bang sehat bang. Bang Jali gimana, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Sibukannya apa nih? Lagi ajak ijik uhuy. Ajak ijik uhuy. Katanya sekarang lu di bulan puasa ini lu sekarang lagi membuka usaha kuliner ya? Iya bang, kuliner. Kuliner sop iga. Bukan bang. Sop iga jarang. Bukan. Oh bukan. Inian bang, apa namanya? Soto oseng-oseng buntut kadal. Apa? Buntut apa? Buntut kadal. Buntut kadal. Iya. Itu buntutnya doang itu isinya. Enggak kadalnya. Oke tuh bang. senyumnya nganahan. Oke sob, beliau ini ingin menceritakan tentang pengalaman horornya pada saat dia pergi ke Lampung, bener nggak bang? Bener. Dan dia bertemu oleh sosok boneka apa? Menyerupai ogo-ogo. Menyerupai ogo-ogo. Gimana ceritanya? Kita langsung aja tanya-tanya kisi-kisi kepada beliau ini. Gimana nih bang? Gue minta sedikit cerita dari lu. Jadi gini bang, perjalanan ini tuh gue nyambangin ke Lampung ya bang. Maksud gue berangkat ke Lampung itu karena memang ada tugas bang. Waktu itu gue mau ngurusin salah satu saudaranya teman gue, memang kan ketuk palu ya sidang ya. Jadi gue harus hadir ke Polsek daerah Lampung sana bang. Dan sampai pada akhirnya gue di sana sampai nginep berapa hari, hampir 5 hari. Selama 5 hari itu gue ngalamin teror bang. Boneka ogo-ogo itu bukan dari Bali itu? Iya, nah, itu nanti bisa gue jelasin di ceritanya aja kali bang. Oke deh, ditahan dulu bang, cerita dulu bang. Baik bang. Oke sob, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber di channel Tanah Misteri, silahkan hubungi DM ke IG gua Rizky_Sajali. Kita langsung call bareng, kita cerita bareng tentang misteri kalian di channel Tanah Misteri.
Dan juga bagi kalian yang belum mensupport, ayo pencet tanda subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Berhubung opening gue udah kelamaan, langsung aja kita masuk ke segmen kumis kupas misteri. Kita masuk ke inti cerita dari cerita Bang Bolot. Oke Bang, langsung nih masuk ke inti cerita. Siap Bang. Jadi kejadian ini sebenarnya hampir beberapa bulan yang lalu Bang ya. Gue sampai ditugasin ke Lampung nih, nyebrang dari Jawa Barat ke Lampung gitu kan. Jadi perjalanan itu Bang, gue inget banget gue perjalanan itu cuma berdua gue sama temen gue nih, si Goni. Jadi memang ada tugas, karena gue memang ngedatengin salah satu keponakannya teman gue nih. Dia kan ketuk palu gitu kan, karena memang orang tuanya udah sepuh. Jadi gue lah yang ditugaskan nih sama si Bang Goni temen gue ini. Tahun berapa itu? Oh, baru-baru ini Bang, baru-baru ini. Ya sekitar bulan Februari lalu lah, awal-awal gitu kan. Nah, akhirnya gue ditugaskan, gue berangkat lah. Gue berangkat itu sekitar jam 5. Ya, jam 5 sore gue berangkat. Itu kejadian itu kalau nggak salah gue berangkat hari Sabtu. Untuk tanggalnya gue ini nih Bang ya. Gue berangkat tuh hari Sabtu. Sama Goni gue udah janjian, gue lupa tuh Bang. Gue belum sarapan sama sekali. Gue udah makan sih di rumah paginya gitu, cuman karena enak gitu ya mungkin ya. Dari keberangkatan itu gue udah ngerasain hawa udah nggak enak banget gitu. Gue udah ngejaga lah di hati gitu kan. Berarti udah punya firasat. Udah ada firasat yang bener-bener menurut gue tuh nggak enak banget. Akhirnya gue nyoba buat pede lah jalan gitu kan. Akhirnya gue sama si Bang Goni ini gue naik angkot dari gang rumah gue ini sampai terminal Kampung Rambutan nih Mas ceritanya, buat ke arah Merak gitu kan. Gue nggak tahu kenapa ketika gue masuk itu posisi gue emang badan udah nggak enak ya. Gue ngerasain badan udah nggak enak, gue jaketan aja tuh Bang, gue di dalam mobil. Kan memang di situ sebenarnya jarak tempuhnya itu dari sana itu dari tempat keberangkatan gue sampai ke Merak itu 2,5 jam ya Bang ya. Iya, karena kan mobil itu kan harus muter-muter dulu Bang, nyari penumpang. Jadi kalau belum full, mobil itu nggak akan berangkat. Kalau cuma bawa 5 atau 6 orang, mereka nggak akan berangkat, ya kan. Gue udah ngerasa enak Bang, gue udah ngerasa mual. Karena perjalanan jadi 5 jam, yang seharusnya 2 jam 35 menit gitu kan. Jadi 5 jam, karena ya dia muter-muter di situ aja lama banget. Belum lagi kejebak macetnya pas di Merak. Tahu sendiri lah ya, Banten itu kayak gimana macetnya gitu kan. Apalagi ada jalanan renovasi sebelah kiri kanan gitu kan. Jadi mobil jalan tuh cuman ngendet-ngendet gitu Bang. Singkat ceritanya sampailah gue di Pelabuhan Merak nih. Sampai di Pelabuhan Merak, gue turun dari bis itu karena perut udah nggak enak Bang. Mual gue, muntah lah. Iya, gue muntah di situ. Wah pokoknya semua unek-unek gue keluarin dah. Ya kan ini dari dalam isi perut gitu kan. Gue keluarin, gue muntahin. Karena nggak enak gitu. Gue kalau misalnya nggak gue muntahin, otomatis nanti akan jadi angin di badan nggak enak, jadi ngeregas gitu kan. Mabuk janda. Bukan mabok janda, jatuhnya mabok ini bistayo kalau kata gue gitu. Akhirnya Bang Goni ngasih gue air minum, tuh gue dikasih minyak angin, maksudnya biar gue agak legaan. Gue bilang jangan berangkat dulu, gue gituin. Karena gue nyampe sana itu ya lu hitung aja lah, gue berangkat dari sini kan jam 5, nyampe sana aja gue maghrib ya. Pokoknya gue tuh ngetem di sana tuh di Merak itu hampir jam 11 malam ya, jam 11 lewat 30 menit. Gue makan dulu sama Bang Goni, karena kan gue dibekalin makanan yang dari rumah sama nyokap gue kan. Gue makan di sana, sekiranya perut udah keisi nih, gue ngopi di sana, gue ngerokok. Akhirnya mesen tiket lah gue mesen tiket. Goni udah ngomong, lu gimana gitu, lu udah sehatan belum lu? Ya gue sehatan lah tadi. Ya udah dapet tiket, gue naik lah ke kapal itu ceritanya. Gue naik ke kapal itu pas banget Bang, itu jam 12 lewat hampir 7 menit atau 9 menit gitu, gue lupa. Di tiketnya kan gue ngeliat kan. Ya udah, karena gue ngerasa masih nggak nyaman, badan gue nggak fit, gue tidur Bang ceritanya. Gue tidur, keberangkatan kapal kan masih lama ya maksudnya. Gue nikmatin hujan dulu tuh, pas banget gue naik kapal tuh hujan deras Bang.
hujan terus banget kata gue. Sampai gue ya hampir kayak gitulah, yang namanya lautan kan kalau hujan tuh nggak kelihatan, gelap semua ya kan. Ya udah akhirnya gue sempat foto-foto tuh sama Bang Goni di situ. Gue foto-foto sama dia. Gue udah ngerasa badan udah gak enak. Akhirnya gue izin nih sama si Goni, gue bilang, "Bang, gue tidur ya," gue gituin. "Ya udah lu tidur aja," gitu. Gue nggak ngerasain sama sekali apa-apa itu. Akhirnya di kapal itu karena memang kapal kan ya tahu sendiri lah, iya ngulang-goleng gitu kan. Akhirnya gue nyoba yang gue inget nih. Oh iya, gue inget nih. Itu kan karena itu perdana gue naik kapal. Perdana. Baru itu. Nah, akhirnya gue inget pesan teman gue. Kalau naik kapal kalau lu mabuk tidur miring loh. Seperti gitu. Gue nyobain lah tidur miring kan. Akhirnya gue pules tuh, gue bisa tidur pules, gue tidur. Keberangkatan itu kalau nggak salah hampir ya pokoknya 20 menit setelah gue naik lah dari kapal itu kan. Akhirnya kapal itu berangkat, gue udah pulas tuh ceritanya. Nah jadi yang gue rasain itu pas banget, nggak tahu jam berapa, entah jam berapa, si Bang Goni ini ngomong sama gue, "Lu menggigil Lot." Pas banget kapal mati. Kapal mati. Berarti posisi itu kapal di tengah? Di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengahnya Bakauni sama Merak. Itu gue sempat bangun kan. Gue bilang, "Kenapa Gon?" Itu jam 2 atau jam berapa gitu. Pokoknya gue nyampe, jam 2-an. Sampai di Bakauni itu gue jam 3. Terus gue tanya sama Goni kan, "Gon, apa? Ini kapal mati?" Enggak, gue nggak nanya gitu. Gue bilang, "Gon, ngapa? Udah nyampe?" "Apaan kapal mati?" Kata Goni gitu kan. "Serius lu?" "Iya, gue ngerasa gak enak banget. Masih meriang, gue di dalam kapal itu." Kata, "Ya Allah," kata gue, "gak enak banget." Akhirnya di situ gue baru sadar lah. Yang namanya gue melintasi batas daerah Jawa dan Sumatera, gue pasti akan ngerasain bentrok angin di situ. Kalau orang yang ngerti ya, gitu. Maksudnya ada dimensi yang akan masuk ke dalam diri kita, itu beda polanya sama yang ketika lo tinggal di daerah itu, gitu loh. Singkat cerita, gue sampailah di Bakauni. Di situ gue ngopi dulu sama Bang Goni kan, karena gue di situ jujur aja bang, gue nyari makan setelah gue nyampe di Bakauni kan susah tuh, karena kan ya menjelang subuh lah, jam segitu jam 3-an ya kan. Gue nyari dulu, dapet lah gue makanan tuh, maksudnya rumah makan di samping pelabuhan. Gue makan di situ. Gue bingung nih mau nentuin kita mau kemana, Gon. Gue bilang, maksudnya mau ke penginapan apa langsung ke Polda, gue bilang gitu. Terus kata si Goni bilang, "Udah penginapannya dulu." Gue sempet cekcok kan sama Goni kan di situ kan, karena ya begitu, karena penginapan di daerah sana tuh agak jauh, sayang seperti itu. Akhirnya gue dapat rekomendasi dari ojek, "Coba bang ke sini aja nih," kata dia. "Oh ya udah bang." Akhirnya gue balik lagi ke pelabuhan, gue naik mobil travel. Akhirnya diantarin sama mobil travel itu ke penginapan itu. Nggak taunya udah nyampe sana, mengecewakan. Jadi check innya itu nggak bisa jam 6 pagi. Itu berapa jam itu dari kapal ke Pokoknya kapal gue ke pelabuhan Bakauni itu 3 jam karena sempat mogok sejam. Sampai di sana kan gue makan dulu tuh, gue makan. Selepas gue makan di situ ya pokoknya gue sama Bang Goni itu sama dia tuh ngobrol gara-gara gue ngeributin ini bang penginapan. Akhirnya 5:30 lah, 5:30 gue baru berangkat meluncur. 5:30 gue berangkat meluncur, nggak taunya itu penginapan itu nggak terima pagi-pagi. Bisa check innya itu jam 12. Bisa check innya jam 12 siang gitu kan. Gue sama Bang Goni udah kayak orang gila. Gue nengok-nengok kan kita kemana dulu nih Gon. Akhirnya gue bilang gini, "Yaudah Gon, gimana kalau kita tidur di titik 0 Lampung?" Gue gituin, kan ada masjid gede di situ. Maksudnya sholat, habis sholat kita numpang rebahan aja situ dulu ya kan. Udah nggak ada kendaraan lagi, jadi aksesnya itu udah susah banget. Udah sepi ya? Untuk balik lagi ke sana. Akhirnya gue mutusin nih nyari warung buat ngopi. Dari penginapan itu gue belok ke kiri dikit, ada warung nih ceritanya. Jadi warung ini nih, si perempuan ini, gue nggak akan inisialin ya, karena dia juga minta tolong sama gue gitu. Namanya Mbak Sri ya, sebutannya Mbak Sri. Nggak tahu kenapa memang hati gue ranahnya ke sana gitu. Gue mau ngopi gitu. Dia tuh single parent, janda. Cakep lah. Mau tahu IG-nya? Gope. Canda. Nah, terus
Akhirnya gue pesan kopi di situ sambil gue nungguin opang yang lewat gitu kan, karena di sana transportasi untuk ojek online nggak ada kayaknya deh. Nggak ada. Iya emang nggak ada. Udah akhirnya gue ngobrol di situ, gue ngobrol-ngobrol sama si Mbak Sri itu. Gue sempat nanya tuh sama Mbak Sri, bilang gitu, gimana Mbak jualan di sini? Ya, kira dia ngomong sampai anak yang kena jambret handphonenya, nggak sampai warungnya itu di apa namanya, di kayak Pretelin lah ya. dilemparin ini ya, magic, lempar magic. Jadi warungnya dia itu bersebelahan sama warungnya orang Jawa. Berarti itu masih pelosok banget itu. Enggak pelosok, jatuhnya udah pinggir jalan besar. Oh, di pinggir Mau besar. ke arah pegunungan Raja Basah itu. Akhirnya karena memang warung mereka berhadapan mungkin gitu ya. Jadi nggak suka lah, nggak tahu kenapa gitu. Gue tanya-tanya, gue kulik, gue tanya. Karena apa? Gue curiga bang. Jadi di depan warungnya ini ada bekas siraman air beras. Gitu. Kalau warung depannya bekas ada siraman air beras, gue tahu pasti itu buat penangkal gitu kan. Gue tanya-tanya, keluh kesahnya, iya bang. Jadi warung saya tuh dikerjain. Kadang saya kalau pulang dari sini aja saya cuma bawa duit kadang sampai berapa ratus gitu, nggak kayak biasanya. Kadang sampai pulang nggak bawa uang gitu kata dia. Nah, akhirnya karena gue nggak mau ngulik itu terlalu dalam, gue nggak mau istilahnya nggak mau ganggu usahanya dia gitu. Tapi gue tetap bang ngasih hal positif gitu ke dia, pemasukan positif, maksudnya biar dia tidak mempercayai dunia perdukunan kayak gitu ya kan. Akhirnya dia nih ngasih rekomendasi opang gitu, ada opang dikenal. Gue dibawa lah sama opang itu ke arah Lampung Selatan ceritanya. Jadi di Lampung Selatan itu kebetulan memang kalau yang gue tahu ya, gue baru tahu kemarin gitu. Jadi mereka tuh kayak berkubu-kubu gitu, maksudnya di sini kampung Bali, nanti di atas kampung Jawa, nanti di atas ada kampung yang campuran gitu, Lampung asli Sunda apa gimana gitu kan, campuran maksudnya gitu. Nah, akhirnya gue karena memang gue direkomendasiin gue menginap di daerah situ di kampung Bali itu, gue nginap lah di kampung Bali itu. Gue nginap di situ. Kebetulan di belakangnya itu Gunung Pancong, Bang. Namanya Gunung Pancong. Jadi tuh mereka tuh berhadapan. Iya, kayak gitu. Makanya gue sempat ketawa loh. Kok Pancong? Gue bilang begitu kan. Gue sama Goni nengok-nengokan gitu. Ah udahlah gue bilang. Yang penting gue dapat tempat tidur gitu kan. Karena kan memang gue udah capek lah berangkat. Start dari rumah jam 5 sore, gila loh. Nyampe sana gue jam setengah 6. Pokoknya muka tuh udah kucal-kucal banget, pokoknya mukanya udah jelek-jelek banget dah. Gue nengok Goni juga mukanya udah pucet banget, kata gue udah kayak mayit kata gue gitu kan. Ya udah akhirnya setelah nyampe di sana penginapan itu jadi satu-satu nih, karena si opang itu cuma satu orang kan. Goni dulu diantar, habis Goni baru gua nanya gimana Gon, udah nyampe di lokasi, ini udah beres kan penginapan, udah bayar, udah beres. Tidurlah gue di situ. Sempat karena memang gue malam itu biasa gue ngopi ya kan, gue pengen keluar ngopi ya, gue nggak mau lah gue gituin, kok tumben gue males banget gitu. Nah akhirnya gue keluar nih gara-gara ada si ibu sama anaknya pemilik penginapan itu. Sendiri keluar. Akhirnya gue nih keluar, ngobrol lah kita tuh, ngobrol-ngobrol tentang dunia horor lah gitu kan, pengalaman horor gitu kan. Ya sampai akhirnya dibilang gini, kata dia, di sini mah saya alhamdulillah aman gitu kan. Iya bu aman gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya emang ngerasa aman gitu. Akhirnya singkat cerita ya setelah gue ngobrol-ngobrol sama ibu dan anak itu, paginya gue kelaparan kan, gue mau berangkat dulu nih ke Polda maksudnya gitu, mau ke kejaksaan. Sampai di kejaksaan nggak taunya sidang ketuk palunya bukan hari itu, nggak taunya masih beberapa hari ke depan gitu kan. Ya udahlah akhirnya mau nggak mau udah balik Gon, gue balik sampai di penginapan itu. Gue pesan makanan bang ceritanya, gue pesan makan. Nggak tahu kenapa ini kan sore ya gue nyampe penginapan itu, jadi makan juga masih jauh bang, masih harus keluar lagi gitu kan. Gue jalan kaki lumayan ada sekitar 15 menit lah, 15 menit gitu ke warung makan. Ketika gue selesai makan itu memang mau menjelang maghrib, yang gue lihat jadi kayak ada sosok. Jadi pas di tanjakan Gunung Pancong itu katanya kan memang ada batu yang ketika jalanan itu dibangun nggak bisa dicabut gitu kan.
gue belum dengar cerita itu. Akhirnya gue ngeliat sosok jadi kayak kerbau besar melintas jalan, lewatin jalan itu. Gue sempat tengok, astagfirullahaladzim. Jadi bentuknya bang, yang gue lihat ya, jadi kayak gosong gitu. Gede banget. Itu lu jelas itu ngeliat? Fix gue jelas banget ya. Akhirnya gue rangkul si Goni, gue belok. Gue udah jalan, gue gituin. Karena apa? Gue takut kan, gue kalau kemana-mana takutnya diganggu gitu. Maksudnya gue kesambet atau gimana gitu kan. Kasihan teman gue gitu kalau nggak ngerti apa-apa gitu ya kan. Akhirnya sampai di penginapan gue enggan nih untuk menceritakan tentang si sosok kerbau itu sama temen ini, sama si ibu, karena gue udah deket sama ibu sama anak. Karena memang setiap malam itu kita tuh ngobrol gitu selama gue menginap di sana gitu kan. Akhirnya gue ngobrol sama ibu itu. Nah, ibu itu tahu nih karena memang gue punya channel YouTube ya kayak gini ya kan. Akhirnya dia cerita, oh itu mas, katanya di sana tuh katanya ada batu yang nggak bisa diangkat, jadi mesin tuh mati, sering ada kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan nih, plat nomornya itu selalu dipasang buat togel sama masyarakat tersebut. Berarti di tempat itu tuh masih ini? Iya, masih ya terbilang masih kayak judi-judi kayak gitu, masih inilah, masih aktif gitu ya kan. Iya, akhirnya gue cerita, gue keceplosan tuh. Iya bu, tadi saya juga ngeliat sosok kerbau besar berbentuk mobil APV itu bu, naik bu ke atas itu. Langsung ibu itu kaget. Loh, maksudnya gimana mas? Gue keceplosan dalam hati, astagfirullahaladzim, atau gue ucap lagi gitu ya. Akhirnya nggak tahu kenapa hati gue nih nanya, bu, Gunung Pancong tuh pernah kebakaran nggak sih bu? Yang ini bu pernah kebakaran ya? Kata dia, loh kok mas tahu gitu? Jadi yang gue lihat di Gunung Pancong itu emang ada sosok kayak makhluk tinggi besar gitu, badannya api gitu kan, badannya berapi semua. Gue nggak nakut-nakutin, itu yang gue lihat gitu kan. Sampai akhirnya ibunya nggak percaya, loh kok mas bisa tahu gitu kalau gunung ini pernah kebakaran? Mas ini siapa? Gue ditanya. Gue bilang, oh saya bukan siapa-siapa bu, saya orang biasa. Gue gituin. Udah ngobrol, pokoknya setiap malam nih kita ngobrolin masalah dunia gaib ya kan, masalah-masalah horor kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya nih gue singkat ceritanya, gue mau terakhir menginap di sana tuh ada kejadian yang bener-bener di luar nalar gue gitu. Jadi tuh besoknya gue mau balik nih, itu tumben banget malam itu nggak tahu kenapa bang, kita semua tuh hawanya ngantuk banget. Tumben, biasanya si ibu keluar gitu kan, ngobrol sama gue gitu kan, dan gue juga ketemu anaknya doang nih, keluar tutup pintu karena bekas ada orang yang bekas check in kan gitu kan. Nah akhirnya karena memang gue di luar cuman mau sebat gitu, maksudnya nungguin si penjaga penginapan datang gitu. Posisi hujan gede tuh, nggak datang. Akhirnya gue bilang, bu kayaknya penjaga penginapan nih nggak datang, minta tolong kunciin mas. Gue kunciin lah, gue gembok. Itu gue yang gembok, asli gue yang gembok, itu gembok pagarnya dia. Gue kasih kuncinya ke ibunya, ke anaknya, ini udah abang kunci, bilang gitu kan. Nggak taunya jam 11 itu nggak tahu kenapa gue sama Goni itu udah masuk, udah capek, udah tidur lah ceritanya gue. Nggak tahu kenapa gue denger kayak ada orang check in di samping penginapan gue, cewek dan cowok, kayak ada orang check in gitu kan. Gue dengerin, oh kok kayak ada orang ngobrol gitu, sedangkan malam itu katanya nggak ada orang. Pas besok paginya gue tanya, itu nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue nggak hiraukan, gue tidur. Pagi-pagi gue habis mandi, gue bangun duluan lah ceritanya. Si ibu nih cerita, mas semalam yang nutup pagar siapa? Saya bu. Kenapa? Mas nggak begadang, biasanya kan mas bergadang. Enggak bu, saya nggak bergadang. Semalam ada yang check in nggak? Loh, saya pikir malah ada yang check in bu, karena saya dengar suara cowok sama cewek kayak baru masuk ke lokasi itu, maksudnya ke samping kamar gue gitu kan. Jadi tanpa sepengetahuan gitu. Nah akhirnya
Ibu tuh nyeletuk, ibu penginapan itu Mas, jadi katanya gemboknya itu kebuka Mas. Nah gue bingung, itu gue ngunci udah betul-betul ya, udah bener-bener gue kunci, gue yang nutup itu gemboknya, pagernya. Akhirnya karena gue dengan rasa penasaran, masa iya gitu, gue bilang ada maling yang punya ilmu bener-bener nggak kelihatan bisa manjat pagar itu, karena ibu bilang katanya ada orang yang manjat pagar, ada yang manjat pagar di situ. Ya padahal gini, yang gue pikir pagernya dia pun susah untuk dipanjat, tinggi lah ya. besi rapat gitu, nggak ada celah sama sekali. Jadi kalau buat meja kaki itu nggak ada gitu loh. Dari mana gitu? Sedangkan di atasnya tuh ada beling-beling kayak gitu, nggak mungkin kan maling lewat situ kan. Akhirnya gue berasumsinya gini, oh apa mungkin karena gue pendatang gitu kan. Gue pendatang jadi yang gue pikir gini, ada maling yang mau ngambil kendaraan gue. Kan Lampung terkenal, tau lah ya, kita nggak usah sebutin lah ya. Kayak gitu, apa mungkin ada maling yang mikir gue bawa kendaraan di sini, tapi nggak mungkin juga. Nah gue keluar pagar tuh, gue mastiin kalau memang ada orang manjat dari mana gitu loh. Orang manjat dari mana? Nggak ada. Gue bilang orang manjat nih nggak bisa, dari sini nggak bisa. Otomatis gerbang ini akan bunyi kenceng kalau ada orang manjat gitu ya. Akhirnya gue giniin, karena kan memang kondisi gue bawa 2 handphone kan, nggak ada kamera kan. Gue habis mandi, gue masuk ke dalam, gue habis makan itu, udah kan, karena sebelum gue pamitan, gue keluar dulu ceritanya. Gue ajak lah si Goni, Gon keluar ya Gon gitu. Gue mau ngelihat pelabuhan Tongkang. Jadi ada pelabuhan Tongkang di ujung apa namanya ini Gunung Pancong itu, ada pelabuhan Tongkang. Jadi kayak apa sih, kayak batu-batu bara gitu lah Berarti itu modelnya. saudaranya klinik Tongkang nih. Tongpang Pak. Oh Tongkang. Iya. Dari situ Pak. Pokoknya ini kejadian bener-bener gila ya kalau buat gua. Nggak tahu kenapa sepanjang jalan itu kan ibu itu bilang pokoknya 30 menit jalan sampai di pelabuhan itu ya kan. Itu gue jalan berkisar sampai ya baru nyampe 5 menit atau 7 menit lah gue mau ke arah lokasi itu, karena gue ngerasa nggak nyaman gitu, kok kayak ada yang ngikutin. Gue bilang kok ada yang ngikutin, gue bilang kok kenapa gitu, hati gue ngejanggal aja. Gue mau datang ke sana, gue ngelihat, yang gue lihat ya sudut pandang gue, jadi ada satu pohon besar nih, satu pohon besar itu bener-bener dihuni sama burung banyak banget. Sampai si Goni ini dia nih terpacu sama pohon itu, cuit, burung banyak kan, wih unik nih, tapi burungnya nggak ada yang kelihatan. Serius, gila, itu nggak ada yang kelihatan. Nah dari situlah, setelah gue ngelihat burung kayak burung hantu gitu terbang, gue ngeliat kayak ada sosok loncat, tinggi, besar, gede, rambutnya gembel panjang, mukanya gosong. Itu yang gue lihat. Dia terbang dari pohon ke pohon. Gue ada dokumentasinya pas dia lagi nggak terbang. Ada dokumentasinya dia pas dia lagi terbang, itu dapat di foto gue. Nah terus kalau yang di video itu pas dia bersila, ketika gue nantangin gue naik ke batu split tingginya berapa meter, dia ada di ujung Gunung Pancong, di pinggir jurang dia lagi begini. Itu sempet gue videoin. Jadi dari handphone gue langsung nggak kerekam, sayangnya. Dapatlah di handphone si Bang Goni kan, sampai gue zoom, lu tahu sendirilah kapasitas zoomnya handphone pasti akan pecah kan. Itu ada bayangan hitam besar lagi bersila ngeliatin gue, bener-bener bersila kayak gitu. Kirain gue coba tantang lah, gue naik ke batu split itu. Nggak tahu kenapa, yang namanya batu split itu meskipun kalau kita nanjak ya, otomatis dia kan akan ngubur kaki kita ya, makin lama ya, makin ke atas kan seharusnya padat dong. Ini kok makin lama kayak kayak mau ngubur gua gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk turun. Gue nggak cerita nih sama Bang Goni tentang kejadian itu. Akhirnya setelah gue ngezoom video itu, maksudnya video sosok itu,
Gue bilang, Gon, gue dapet nih satu sosok penampakan. Serius, ini yang ganggu kita semalam selama kita di penginapan itu. Berarti selama lu nginep di situ lu diganggu terus sama sosok itu? Dia Wah, yang sering bikin gila. gue ngigo dalam itu. Memang nggak ada gangguan sosok cewek atau kayak gimana gitu. Yang gue tahu ketika nyampe di ruangan itu tuh anget aja badan gitu. Jadi bawaannya ngantuk gitu kan. Ya tahu sendirilah di ruangan seperti itu akan terjadi seperti apa kalau misalnya emang hawanya anyep atau bau anyir gitu. Pasti otomatis ada jin yang menempati di lokasi itu gitu kan. Akhirnya gue balik lagi ke ceritanya. Setelah gue ketemu sosok itu, gue memutuskan sama Bang Goni, gue bilang gini, kita nggak jadilah ke Tongkang, gue bilang gitu. Balik aja ke penginapan. Balik penginapan, udah tuh gue prepare kan sama Goni, gue sampai cerita, ngobrol sama dia. Itu tadi sosok apa ya, gue bilang, kok bisa kayak orang bertapak gede gitu. Makanya disitulah gue berasumsinya kalau itu tuh berupa ogoh-ogoh gitu kan, ya kayak ogoh-ogoh Bali lah bentuknya gitu kan. Gue nggak tahu itu ogoh-ogoh atau sosok apa gitu, karena yang gue tahu di Gunung Pancong itu atasnya si ibu penginapan tuh sempat cerita katanya ada kelenteng katanya yang udah terbengkalai berapa tahun. Gue kan sempat disuruh eksplor situ kan, cuman gue mikir lagi, ya namanya gue kesana otomatis kan harus mendaki, gue harus bawa peralatan yang komplit dong gitu kan, dan gue juga nggak bawa P3K yang lengkap gitu loh. Terus juga katanya ada gua yang bisa nembus ke dimensi lain gitu. Akhirnya setelah kejadian itu gue nggak mau ambil pusing lah gitu kan, maksudnya gue bilang sama gue nih, yang penting kita pulang sehat aja gue gitu kan. Setelah kejadian itu gue nggak banyak cerita di sana. Akhirnya gue balik siang itu, gue balik sampai rumah, maksudnya sampai Bekasi itu ya. Pokoknya tuh sekitar jam berapa ya, jam 8 malam lah gue sampai di rumah itu. Paling gitu sih ceritanya. Itu lu nggak ada sama sekali gangguan tuh pas pulang gitu? Pas pulang alhamdulillah nggak ada sama sekali. Nggak ada dari penginapan lu sampai Bekasi ini nggak? Nggak ada sama sekali, karena gue nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Aman. Ya karena terkecuali gue nantang gitu kan, nantangin sosok itu atau kayak gimana gitu kan, ya otomatis gue pasti bakal kena gangguan. Gue mikir juga feedbacknya ketika gue nyampe ke lokasi itu, gue nggak akan ngelakuin hal-hal konyol. Yang gue takutin bukan gue yang kena, temen gue yang kena gitu loh. Nanti dokumentasinya boleh lu tayangin ya bang, Siap. sosok itu ya. Oke. Ayo bang, satu lagi nih bang, gue pengen nanya nih. Iya. Nah lu kan dari dari pelabuhan itu, di situ kan lu punya perasaan, firasat buruk lah ya. Iya. Nah dari awal sampai lu ke penginapan gitu. Iya. Itu pas sampai di penginapan itu gimana tuh rasanya itu? Sampai di penginapan itu gue enjoy aja gitu, maksudnya belum ada gangguan dari si sosok itu gitu loh. Emang selama gue menginap itu jadi sosok itu tuh nggak ganggu gue sama sekali, cuman kalau tidur itu ngasih gue ngigo gitu, ngasih gue mimpi yang nggak jelas, tiba-tiba gue bangun kaget gitu. Nah makanya coba gue telusurin lah lokasi itu, karena si ibu itu ngomong sama gue kan, katanya malam itu ada kejadian, ada orang manjat di pagar gitu, sampai akhirnya gembok itu kebuka gitu loh. Kan nggak mungkin gitu loh, kalau orang nggak punya ilmu gitu loh. Kalau orang punya ilmu otomatis ya nggak ada juga sih, maksudnya ilmu itu yang buat buka gembok, paling ada cairan khusus gitu biasanya, tapi itu rapi. Ya akhirnya dia ngerasa penasaran gue, ya gue cari lah, gue cek ke area situ, dan nggak taunya gue nemuin sosok itu. Gitu. Nah itu pas lu ada orang namanya manjat pagar, Iya. itu lu nyaksiin nggak itu orang itu? Lu ngeliat nggak? Gue nggak ngelihat, itu posisi gue di dalam. Gue dari dalam, gue udah tidur maksudnya gitu. Yang gue dengar saat itu tuh hujan gede, jadi sama sepasang ya muda-mudi lah, orang check in kayak gitu yang gue dengar. Jadi suara orang naik itu jadi kayak disamarkan gitu, karena memang nggak ada apa namanya kayak gembok orang ngebuka gitu, nggak kedengeran, karena kan gembok besar yang panjang itu kan orang pasti tahu lah ya kalau penasaran ngebuka. kali ya malu karena lu pendatang mungkin. Iya seperti itu. Mungkin lu sampai sini aja kali cerita lu ini bang. Iya. Oke sob, jangan lupa juga nih kunjungi juga channelnya Circle Gaib. Di situ juga banyak podcast horor yang lebih menarik dari channel Tanah Misteri. Bagi kalian yang ingin menjadi narasumber di Circle Gaib, silakan hubungi kemana bang? Langsung aja DM ke Instagram Circle Gaib. Ada ya? Ada bang. Bukan ke Bolot Paseo nih? Enggak bang, itu jarang. Mendingan ke admin aja bang, jadi di ACC cepat. Oke siap.
Oke, mungkin sampai di sini juga nih perjumpaan dari Tanah Misteri. Gua Jali dan Buat Wasiso. akhir kata gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. Waalaikumsalam.